Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Lestari. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 13 golongan 3 kelompok 1 NDH 8. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait tugas yang saya dapat, yaitu tentang pemahaman dan penerapan sistem merit di Indonesia, khususnya di instansi kerja saya, tepatnya di Puskesmas Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Sebelumnya, yang menjadi latar belakang dari terbentuknya sistem merit ini, yang pertama, praktek spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja pegawai masih rendah. Yang ketiga, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Yang keempat, struktur kepegawaian meliputi kuantitas, kualitas, dan distribusi tidak ideal, sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan SDM yang efektif, efisien, adil, terbuka, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Maka terciptalah yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit ini, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Adapun tujuan sistem merit, yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang ketiga, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang keempat, melindungi karakter ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit. Tentunya, sistem merit ini memiliki manfaat baik untuk organisasi maupun bagi ASN itu sendiri. Adapun manfaat bagi organisasi, yaitu sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas, sedangkan manfaat bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir. Pelaksanaan sistem merit di Indonesia terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama perencanaan dan tahap kedua monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pada tahap perencanaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pegawai ASN yang terpilih sesuai dengan kompetensi dan proses perekrutan yang dilakukan secara transparan. Dan yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan tahap monitoring, penilaian, dan pengembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, mutasi pegawai. Dan yang keempat, penilaian kerja. Pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Tapin telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. BKPSDM Kabupaten Tapin meminta usulan rencana penambahan pegawai masing-masing instansi untuk diusulkan kepada Kemenpan RI. Kemudian, pelaksanaan sistem merit di Puskesmas Tapin Utara secara khusus mengusulkan 4 formasi CPNS sesuai kebutuhan jabatan di tahun 2021 yang terdiri dari apoteker, perawat, nutrisionis, dan juga analisis laboratorium. Tahapan seleksi yaitu dimulai dari mendaftarkan diri melalui portal sscnbkn.go.id, kemudian mengikuti seleksi SKD dan juga SKB dengan sistem CAT yang sangat ketat sehingga terhindar dari unsur kecurangan dan lain-lain. Pegawai yang dinyatakan lulus seleksi akan ditempatkan sesuai dengan jabatan kualifikasi pendidikan. Kemudian, monitoring, penilaian, dan pengembangan untuk calon ASN yaitu dengan mengikuti pelatihan dasar CPNS, dan untuk ASN yaitu mengikuti BIMTEK, membuat SKP, mengikuti pelatihan atau seminar, mengikuti lomba program kegiatan. Nah, kemudian mutasi pegawai telah dilaksanakan sesuai aturan, di mana pada tahun 2021 telah ditetapkan 2 orang pegawai ASN, yaitu staf bidan dan juga staf perawat dari Puskesmas Tapin Utara, melakukan mutasi ke Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit di Banjarmasin. Sekian pemaparan sistem merit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.